Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Nugraha. Saya perwakilan dari kelompok 1, kelas manajemen 19G. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai anggaran penjualan pada perusahaan Coklat Parahyangan. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan berarti anggaran hasil proses penjual. Anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Definisi ramalan penjualan. Ramalan penjualan adalah upaya untuk memprediksi penjualan di masa depan untuk jangka waktu tertentu dan dengan asumsi dasar tertentu. Manfaat anggaran penjualan ada dua. Yang pertama, sebagai kunci atau sebagai dasar penyusun anggaran lainnya. Anggaran penjualan merupakan dasar penyusun anggaran lainnya dan tentunya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan sering disebut dengan anggaran kunci. Yang kedua adalah ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan memperoleh laba. Berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan bergantung pada keberhasilan bagian penjualan dalam meningkatkan penjualan. Pekerjaan adalah ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan mencari laba secara maksimal. Di sini kami akan angkat kasus perusahaan Coklat Parahyangan. Di sini terlihat ada data historis penjualan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai 2022. Ini data historis yang sudah lampau, dan di sini juga ada kebijakan terkait harga jual, yaitu misalnya ada coklat kecil di Subang, produksinya itu 550.000, di Purwakarta 60.000, coklat sedang di Subang 60.000, di Purwakarta 80.000, coklat besar di Subang 80.000, di Purwakarta 90.000. Dan kemudian ada kebijakan distribusi penjualan untuk dua daerah, perbandingannya 2:1. Artinya penjualan di Subang 2 kali lebih banyak dari penjualan di Purwakarta. Kebijakan distribusi yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian, informasi selanjutnya mengenai distribusi penjualan untuk harga produksi tersebut ada pembagiannya. Coklat kecil 50%, coklat sedang 30%, dan coklat besar 20%. Dari kasus ini, yang diminta yaitu susunlah anggaran penjualan perusahaan Coklat Parahyangan tahun 2022. Bagaimana cara untuk menyusun anggaran penjualan ini? Menjadi 5 langkah. Pertama adalah langkah 1. Kita akan meramal dulu penjualan tahun 2022 dengan menggunakan analisis tren. Yang pertama, kita susun dulu tabel peramalannya dengan metode Laskwer. Dan terdiri ada N, itu jumlah tahunnya, ada kolom tahun, kolom penjualan, kolom X kuadrat, kolom XY. Kolom XY ini kenapa digunakan? Karena untuk menghitung angka B dan A untuk menyusun peramalan penjualan. Kita hitung dulu X-nya. X sama dengan 0, maka X di sini yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian jumlahkan. Cari X2. X2 yaitu dari X sebelahnya berarti 0 pangkat 2, maka 0 pangkat 2, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Kemudian cari nilai XY. Kalikan nilai X dengan Y. Contoh, 130 kali 0 sama dengan 0. 150 kali 1 sama dengan 150, dan seterusnya. Dan jumlahkan hasilnya, kemudian kita cari nilai A dan B. Rumusnya sudah ada, ditentukan. B itu kita cari angkanya, kita masukkan angkanya. Misalkan N sama dengan 5. Kemudian XY jumlahnya 1430 dikurangi 10 dikali 710, kemudian dibagi dengan N5 dikali dengan 30 dikurangi dengan 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 1. Kemudian B sama dengan 1 dimasukkan ke dalam rumus A sehingga mendapatkan nilai A sebanyak 140. Kita sudah dapat nilai A dan B. Selanjutnya kita akan membuat persamaan garis lurus. Persamaan Y sama dengan 140 ditambah 1X. Selanjutnya kita cari penjualan tahun 2022. Ramalan penjualan tahun 2022 sama dengan Y. 2022 140 ditambah 1X
kali dengan 5 tahun. Dari mana 5? Karena X 2021 4, maka 2022 itu 5, maka dikalikan 5, kemudian hasilnya 145. Jadi kesimpulannya berdasarkan ramalan penjualan dengan metode Last Square, penjualan coklat yang akan dijual tahun 2022 sebanyak 145 dus. Berikutnya kita akan mencari nilai penjualan masing-masing produk di daerah penjualan. Tadi kita tahu bahwa perbandingan penjualan Subang itu lebih banyak dibandingkan Purwakarta, sebanyak 2 kali lipatnya. Misalkan 2/3 itu perbandingannya, sedangkan Purwakarta 1/3 dikalikan 145 dus, maka akan didapatkan Subang akan dijual sebanyak 97 dus. Purwakarta akan dijual sebanyak 45 dus, sehingga didapatkan total 145 dus. Kemudian setelah kita dapatkan per masing-masing daerah, dari produk penjualannya itu berapa, kita cari perbandingan dari produk ke dan daerah. Sudah dijelaskan di awal mengenai bahwa coklat kecil itu dijual sebanyak 50% dari total keseluruhan produk, sedangkan coklat sedang dijual sebanyak 30% dan coklat besar 20%. Lalu kita cari berapa sih penjualan coklat di Subang dan Purwakarta. Ya, di sini ada tabel dan ada nama produknya. Kemudian di sini distribusi penjualan, kolom ketiga dan Subang. Di sini terlihat coklat kecil itu yang akan dijual di Subang adalah sebanyak 50%. Dikali dengan 97 sama dengan 48 dus. Kemudian dengan coklat sedang itu 30% dikali 57 sama dengan 29 dus. Kemudian coklat besar adalah sebanyak 19 dus. Begitu juga dengan Purwakarta. Hasil perhitungan ini 48 dus dikalikan dengan masing-masing produk, sehingga dapatkan coklat kecil adalah 24 dus, coklat sedang di Purwakarta 14 dus, coklat besar di Purwakarta akan dijual 9 dus. Kemudian kita totalkan saja berapa penjualan masing-masing produknya. Selanjutnya, langkah ketiga, mencari nilai persentase penjualan triwulan. Berdasarkan data historis yang tadi di slide sebelumnya, kita akan cari nilai rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata itu didapatkan dari jumlah dibagi sebanyak tahun. Contoh triwulan 1, kan 150 dibagi 5 tahun, maka hasil rata-ratanya 30. Triwulan 2 hasilnya 34, dan triwulan 3 hasilnya 39, triwulan 4 hasilnya 40. Setelah hitung rata-rata, kemudian kita hitung persentase untuk triwulan 1 itu didapatkan dari hasil 150 dibagi dengan 710, maka dikalikan 100%. Hasilnya yaitu 21,12. Triwulan 2 hasilnya 23,94. Triwulan 3 27,46, triwulan 4 28,16, totalnya tetap sama yaitu 100%. Selanjutnya langkah 4, mencari nilai penjualan triwulan per daerah. Ada 2 daerah, Subang dan Purwakarta. Untuk Subang membuat kolom seperti ini dengan nama produk di kolom pertama, kemudian nama kotanya yaitu Subang, di mana Subang akan menjual coklat kecil dapat 48, 29 coklat sedang, dan 19 coklat besar. Nah, total setahun ini itu kita bagi menjadi triwulannya, yaitu triwulan 1, 2, 3, dan 4. Sesuai dengan persentase yang kita cari tadi, kita kalikan saja dengan persentase yang kita cari tadi. Contohnya, untuk triwulan 1, itu persentase tadi adalah 21,12%. Kita kalikan dengan total yang setahunnya. 21,12% dikali 48 sama dengan 10. Kemudian coklat sedang 21,12 dikali 29 sama dengan 6. Kemudian coklat besar 21,12 dikali 19 sama dengan 4. Kemudian kita totalkan hasilnya 20 dus. Kemudian lakukan yang sama untuk triwulan 1, triwulan 2, 3, dan 4. Ini adalah perhitungan triwulan
kita hitung juga perhitungan di Purwakarta, hasilnya seperti ini. Caranya sama dengan yang di Subang. Selanjutnya, langkah kelima, yaitu menyusun anggaran penjualan dalam unit dan rupiah. Dari hasil perhitungan langkah keempat, kita akan menyusun anggaran penjualan. Anggaran penjualannya adalah seperti ini. Jangan lupa kita tulis headernya dulu, yaitu perusahaan coklat Parahyangan, anggaran penjualan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Kemudian di sini ada kolom pertama, yaitu nama produk, kemudian ada triwulan. Triwulan di sini ada 4 triwulan, dan triwulan di sini kita akan sajikan dua informasi masing-masing. Triwulan ini ada jumlah dusnya dan jumlah rupiahnya. Sampai ke triwulan yang keempat untuk kedua daerah dan untuk masing-masing produk. Kemudian di paling kanan itu ada informasi anggaran penjualan dalam setahun, dan ada dalam dus dan rupiah. Dan di paling bawah ada informasi mengenai total. Untuk yang rupiah, hasil dari kali dengan informasi harga yang sudah disajikan di soal kasus sebelumnya. Jadi 10 sama 6 itu didapatkan di langkah keempat. Sedangkan 500.000 dan 360.000 ini adalah hasil perkalian unit atau dus ini dengan harga yang tercantum dalam informasi soal.